Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Kehutanan kelas B. Dalam video ini akan dijelaskan mengenai praktikum simulasi erosi pada 3 jenis kondisi tanah yang berbeda. Ketiga kondisi tanah tersebut yaitu tanah gundul, tanah vegetasi, dan tanah seresah. Langkah pertama yaitu masukkan bongkahan tanah gundul, tanah vegetasi, dan tanah seresah ke dalam kotak kaca. Usahakan dalam memasukkan bongkahan tanah dilakukan secara perlahan agar bongkahan tanah tetap utuh dan tidak rusak. Setelah ketiga kotak terisi, dapat dilakukan pengujian tingkat erosi secara bersamaan dengan volume air yang sama. Siram tanah dengan air secara perlahan menggunakan botol aqua bekas dengan volume 220 ml. Setelah waktu 1 menit, dapat dilihat hasil air yang diperoleh berwarna keruh dan kecoklatan. Hal ini menandakan banyaknya partikel tanah yang terbawa erosi cukup tinggi. Perlakuan yang sama diberikan pada tanah bervegetasi. Siram tanah dengan air secara perlahan menggunakan botol aqua bekas dengan volume 220 ml. Setelah waktu 2,8 menit, dapat dilihat diperoleh hasil air yang berwarna jernih dan sedikit keputihan. Hal ini menandakan tingkat erosi yang rendah pada tanah yang bervegetasi. Perlakuan yang sama juga diberikan pada tanah yang berseresah. Siram tanah dengan air secara perlahan menggunakan botol aqua bekas dengan volume 220 ml. Setelah 1,3 menit, diperoleh hasil air yang sedikit keruh dan berwarna kecoklatan. Dari hasil perhitungan diperoleh nilai debit aliran pada tanah gundul sebesar 0,0036 liter per sekon, pada tanah vegetasi sebesar 0,0017 liter per sekon, dan pada tanah seresah sebesar 0,0034 liter per sekon. Berdasarkan data tersebut, debit aliran tertinggi terjadi pada tanah gundul, sedangkan debit aliran terendah terjadi pada tanah yang bervegetasi. Dari ketiga hasil tersebut, terdapat perbedaan warna air yang dihasilkan antara tanah gundul, tanah bervegetasi, dan tanah berseresah. Pada tanah gundul, dihasilkan air yang sangat keruh dan berwarna kecoklatan. Hal ini disebabkan karena tidak adanya vegetasi yang berperan sebagai penahan tanah dan penyerap air, sehingga tanah ikut terbawa oleh air. Pada tanah yang bervegetasi, menghasilkan air yang jernih, karena vegetasi tersebut menahan dan menyerap air yang jatuh di atasnya, sehingga aliran airnya tidak terlalu kencang dan tanah yang tertahan oleh vegetasi tidak ikut terbawa oleh air. Pada tanah yang berseresah, menghasilkan air yang agak keruh. Hal ini karena air yang jatuh ke tanah masih bisa ditahan sementara dan diserap sedikit oleh seresah, sehingga aliran airnya tidak terlalu kencang. Dari hasil praktikum dapat disimpulkan bahwa kondisi tanah yang cukup kritis terutama pada tanah gundul yang disebabkan karena tanah gundul tidak bervegetasi sehingga debit aliran dan tingkat erosi menjadi sangat tinggi. Untuk itu perlu dilakukan upaya konservasi tanah dan air. Upaya konservasi tanah dan air dapat dilakukan melalui 3 metode, yaitu metode vegetatif dapat dilakukan dengan penanaman pohon atau bagian tumbuhan lainnya. Metode mekanik dapat dilakukan dengan cara pengolahan tanah, pembuatan guludan, pembangunan waduk, pembuatan rorak, dan lain-lain. Dan metode kimia dapat dilakukan dengan pemanfaatan soil conditioner. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.